Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kesatuan dalam roh, peran Roh Kudus dalam menciptakan dan memberdayakan komunitas Kristen sejati. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat 17, yang dilatar belakangi penganiayaan dan pencerai-beraian orang Kristen mula-mula di Yerusalem. Setelah kematian Stefanus sebagai martir, gereja mula-mula di Yerusalem menghadapi penganiayaan yang parah, yang mengakibatkan tersebarnya orang-orang percaya ke seluruh Yudea dan Samaria. Penyebaran ini berkontribusi pada penyebaran Injil keluar Yerusalem. Filipus, salah satu dari 7 diaken, pergi ke sebuah kota di Samaria dan mewartakan Injil Kristus Yesus. Pelayanannya ditandai dengan khotbah, mukjizat, dan banyak pertobatan. Para rasul di Yerusalem, setelah mendengar bahwa Samaria telah menerima firman Allah, mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Setibanya di sana, mereka berdoa agar orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, dan menerima baptisan dalam nama Yesus, untuk juga menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka atas orang Samaria, dan mereka menerima Roh Kudus. Tindakan ini menegaskan keterlibatan mereka dalam komunitas Kristen, dan menandakan pemberdayaan untuk hidup baru mereka di dalam Kristus. Hal ini memiliki makna penguatan apostolik. Kunjungan Petrus dan Yohanes memastikan bahwa umat beriman di Samaria terintegrasi sepenuhnya ke dalam gereja yang esa. Penumpangan tangan dan doa mereka memohon penerimaan Roh Kudus, menggarisbawahi kesatuan dan kesinambungan komunitas Kristen yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian ini menekankan bahwa baptisan dan penerimaan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda untuk setiap orang. Penumpangan tangan oleh para rasul menghasilkan pemberdayaan umat beriman dan partisipasi penuh dalam iman Kristen. Masuknya orang Samaria ke komunitas Kristen mula-mula menunjukkan hilangnya hambatan perbedaan etnis dan agama, menekankan jangkauan universal dari Injil Kristus Yesus. Ringkasnya, bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan Rasul Petrus dan Yohanes yang menegaskan penerimaan Injil oleh orang-orang Samaria dan memfasilitasi mereka dengan penerimaan Roh Kudus. Bagian ini menggarisbawahi kesatuan dan inklusivitas komunitas Kristen mula-mula, dan peran baptisan air serta baptisan Roh Kudus, yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kehidupan orang percaya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita menyaksikan Rasul Petrus dan Yohanes memastikan bahwa orang-orang percaya di Samaria menerima Roh Kudus, menyatukan mereka dengan komunitas Kristen yang lebih luas. Saat ini, kita hidup di dunia yang ditandai dengan perpecahan, perselisihan, dan pertikaian. Struktur masyarakat kita terkoyak oleh konflik yang berakar pada etnis, politik, dan ideologi. Demikian pula, gereja sering menghadapi perpecahan internal, perselisihan doktrin, dan konflik relasional. Namun, pesan Tuhan berbicara langsung dengan konteks kita saat ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus adalah sumber kesatuan dan persekutuan sejati dalam tubuh Kristus. Sebagaimana para rasul memfasilitasi penerimaan Roh Kudus di antara orang-orang percaya di Samaria,
kita juga dipanggil untuk mencari kehadiran dan bimbingan Roh Kudus dalam memupuk persatuan dan cinta dalam komunitas Kristen kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan pesan firman Tuhan hari ini, marilah kita memikirkan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan kita dan komunitas gereja kita. Yang pertama dan terpenting, kita harus dengan sungguh-sungguh mencari kehadiran dan bimbingan Roh Kudus dalam semua aspek perjalanan Kristen kita. Hal ini dimulai dengan pengabdian dan doa pribadi, saat kita membuka hati kita terhadap pimpinan dan transformasi roh. Selain itu, kita harus secara aktif mengupayakan persatuan dan rekonsiliasi dalam komunitas gereja kita. Mari kita kesampingkan perbedaan dan perseteruan kita, dan memilih untuk saling berdamai dalam kasih dan kerendahan hati. Hal ini mungkin memerlukan pengampunan, rekonsiliasi, dan kesediaan untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Selain itu, marilah kita memprioritaskan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, hadir dalam interaksi kita, satu sama lain. Dengan mewujudkan kualitas-kualitas ini, kita mencerminkan kesatuan dan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui kebutuhan kami akan Roh-Mu untuk tinggal di antara kami, dan memberdayakan kami untuk kesatuan dan persekutuan sejati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan gereja mula-mula, dan para rasul yang berupaya memupuk persatuan melalui kehadiran Roh Kudus. Semoga Roh-Mu membimbing langkah kami, menyatukan hati kami, dan memberdayakan kami untuk menjadi komunitas Kristen sejati, yang mencerminkan kasih dan rahmat-Mu kepada dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.